Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyuluh Agama Islam KUA Kedaton Bandar Lampung di bawah arahan Kepala KUA Bapak Haji Ahmad Nazori SAG MM melaksanakan kegiatan sosialisasi Surat Edaran Menteri Agama nomor 16 dan 17 tahun 2021 dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran virus corona yang saat ini mengalami peningkatan dengan munculnya varian baru yang lebih berbahaya dan menular, serta untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menyelenggarakan malam takbiran, sholat Idul Adha, dan pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. Menteri Agama mengeluarkan surat edaran tentang petunjuk teknis penyelenggaraan tersebut yang tertuang di dalam Surat Edaran nomor 16 tahun 2021 tentang petunjuk teknis dan penyelenggaraan di luar wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat dan untuk wilayah zona hijau dan kuning, serta untuk wilayah zona orange dan merah. Surat Edaran nomor 17 tahun 2021 tentang peniadaan sementara peribadatan di tempat ibadah malam takbiran sholat Idul Adha dan petunjuk pelaksanaan kurban. Surat edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi pihak-pihak terkait dalam melakukan pembatasan kegiatan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam menyelenggarakan malam takbiran sholat Idul Adha dan pelaksanaan kurban yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran COVID-19. Poin utama dalam surat edaran tersebut: 1. Ketentuan malam takbiran. Malam takbiran diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut. Jamaah malam takbiran wajib dalam kondisi sehat, suhu badan kurang dari 37 derajat Celcius. Malam takbiran hanya boleh diikuti oleh jamaah dengan usia 18 sampai dengan 59 tahun. Malam takbiran hanya dapat diselenggarakan pada masjid atau musola dalam status zona resiko penyebaran COVID-19, zona hijau, dan zona kuning. Masjid atau musola yang menyelenggarakan malam takbiran wajib menyediakan alat pengukur suhu tubuh, termogan, hand sanitizer, sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, masker medis, menerapkan pembatasan jarak dan memastikan tidak ada kerumunan, serta melakukan disinfektasi di tempat penyelenggaraan sebelum dan setelah penyelenggaraan malam takbiran. Malam takbiran hanya dapat diikuti oleh jamaah masjid atau musola dari warga setempat dengan ketentuan maksimal 10% dari kapasitas ruangan dengan pengaturan bergantian maksimal 5 jamaah. Takbir keliling baik dengan arak-arakan berjalan kaki maupun dengan arak-arakan kendaraan dilarang dilaksanakan di semua zona risiko penyebaran COVID-19. Pelaksanaan malam takbiran di masjid, musola paling lama sampai dengan jam 22.00 waktu setempat. Jamaah yang mengikuti takbiran wajib pulang ke rumah
atau ke kediaman masing-masing seusai penyelenggaraan malam takbiran. 2. Ketentuan Sholat Idul Adha. Sholat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah atau 2021 ditiadakan pada kabupaten atau kota dengan zona merah dan zona orange yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 setempat, meskipun tidak termasuk kabupaten atau kota dengan level asesmen 3 dan 4 yang diterapkan PPKM darurat. Sholat Hari Raya Idul Adha hanya dapat diselenggarakan daerah zona hijau dan zona kuning yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 setempat dengan acuan sebagai berikut. 1. Penyelenggaraan sholat Idul Adha dapat dilakukan di masjid, musola, lapangan terbuka yang dikelola masyarakat, instansi pemerintah, dan perusahaan dengan jumlah jamaah 30% dari kapasitas. 2. Penyelenggaraan sholat Idul Adha wajib berkoordinasi dengan seizin pemerintah daerah, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 setempat, dan aparat keamanan. 3. Penyelenggaraan sholat Idul Adha wajib A. Menyediakan alat pengukur suhu tubuh atau termogan. B. Menyediakan hand sanitizer dan sarana mencuci tangan dengan menggunakan sabun dengan air mengalir. C. Menyediakan masker medis. D. Menyediakan petugas untuk mengumumkan, menerapkan, dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan. E. Jamaah dengan kondisi tidak sehat dilarang untuk mengikuti sholat Idul Adha. F. Mengatur jarak antar shaf dan antar jamaah minimal 1 meter dengan memberikan tanda khusus. G. Tidak menjalankan atau mengedarkan kotak amal atau infak ke jamaah. H. Memastikan tidak ada kerumunan sebelum dan setelah pelaksanakan sholat Idul Adha. I. Melakukan disinfeksi di tempat penyelenggaraan sebelum dan setelah sholat Idul Adha. Sementara jamaah sholat Idul Adha wajib berusia 18 sampai 59 tahun dalam kondisi sehat, tidak sedang menjalani isolasi mandiri, tidak baru kembali dari perjalanan luar kota. Disarankan tidak dalam kondisi hamil atau menyusui dan berasal dari warga setempat. 3. Ketentuan penyembelihan kurban. Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan sesuai syariat Islam, termasuk hewan yang disembelih. Penyembelihan hewan kurban berlangsung dalam waktu 3 hari, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah untuk menghindari kerumunan di lokasi pelaksanaan kurban. Kemudian, pemotongan hewan kurban dilakukan di rumah pemotongan hewan ruminasia. Dalam hal keterbatasan jamaah dan kapasitas RPHR, pemotongan hewan kurban dapat dilakukan di luar rumah pemotongan dengan ketentuan. 1. Menerapkan jaga jarak fisik atau physical distancing, meliputi A. Melaksanakan pemotongan hewan kurban di area yang luas sehingga memungkinkan diterapkannya jaga jarak fisik. B. Penyelenggara hanya membolehkan petugas dan pihak yang berkurban untuk menyaksikan pemotongan hewan kurbannya. C. Penerapan jarak fisik antar petugas pada saat melaksanakan pemotongan, pengulitan, pencacahan, dan pengemasan daging. D. Pendistribusian daging hewan kurban
dilakukan oleh petugas ke tempat tinggal warga yang berhak. Petugas yang mendistribusikan daging korban wajib mengenakan masker rangkap dan sarung tangan untuk meminimalkan kontak fisik dengan penerima. 2. Penerapan protokol kesehatan dan kebersihan petugas dan pihak yang berkurban. A. Pemeriksaan kesehatan awal, yaitu melakukan pengukuran suhu tubuh petugas dan pihak yang berkurban di setiap pintu atau jalur masuk tempat penyembelihan dengan alat pengukur suhu tubuh atau termogan. Petugas yang menangani penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, tulang, serta jeroan harus dibedakan. Setiap petugas yang melaksanakan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan, dan pendistribusian daging hewan harus menggunakan masker, pakaian lengan panjang, sarung tangan selama di area penyembelihan. Penyelenggara hewan hendaklah selalu mengedukasi para petugas agar tidak menyentuh mata, hidung, mulut, dan telinga, serta sering mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer. Petugas menghindari berjabat tangan atau kontak langsung, serta memperhatikan etika batuk, bersin, meludah. Dan F. Petugas yang berada di area penyembelihan harus segera membersihkan diri, mandi sebelum bertemu dengan anggota keluarga. Demikianlah aturan-aturan yang secara singkat di dalam surat edaran nomor 16 dan 17. Untuk selengkapnya dapat dilihat di dalam link yang berada di deskripsi video ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.